Pernahkah kita merasa begitu banyak dosa, sampai ragu apakah Allah masih mau mengampuni kita? Ada orang-orang yang hidupnya dipenuhi maksiat, tapi akhirnya Allah bukakan pintu taubat untuk mereka. Inilah kisah seorang pendosa besar yang akhirnya Allah terima taubatnya. Di masa lalu, ada seorang lelaki yang hidup penuh dosa. Dalam suatu riwayat, disebutkan ia telah membunuh 99 orang. Hatinya keras, hidupnya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia merasa tidak ada lagi jalan kembali. Namun, jauh di lubuk hatinya ada rasa gelisah. Apakah mungkin Allah masih mengampuniku? Laki-laki itu ingin bertaubat, dan ia mencari penduduk bumi yang paling alim. Kemudian ia ditunjukkan kepada salah seorang rahib dari Bani Israel. Ia pun langsung mendatanginya. Setelah ia bertemu dengan seorang ahli ibadah, ia bertanya, "Wahai orang soleh, aku telah membunuh 99 orang. Apakah masih ada kesempatan bagiku untuk bertaubat?" Orang itu menjawab singkat, "Tidak ada jalan kembali bagimu." Mendengar jawaban itu, lelaki tersebut marah, lalu membunuhnya juga. Genaplah 100 orang yang ia bunuh. Tapi hati lelaki itu tetap gelisah. Ia pun mencari lagi orang yang berilmu lain. Kali ini ia bertemu seorang ulama yang benar-benar memahami rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bertanya dengan nada penuh harap, "Aku telah membunuh 100 orang. Masihkah ada jalan taubat bagiku?" Sang ulama menjawab dengan lembut, "Wahai hamba Allah, siapa yang bisa menghalangimu dari rahmat Allah? Pintu taubat selalu terbuka. Tetapi tinggalkanlah kampungmu yang penuh dosa ini, dan pergilah ke negeri orang-orang yang beribadah. Di sanalah engkau belajar mendekat kepada Allah." Hati lelaki itu bergetar. Untuk pertama kali, ia merasa ada cahaya harapan. Namun di tengah perjalanan, ajal menjemputnya. Ia jatuh dan meninggal sebelum sampai ke tujuan. Saat ia meninggal, malaikat rahmat dan malaikat azab datang. Malaikat azab berkata, "Dia telah membunuh 100 orang. Dia milik kami." Namun malaikat rahmat berkata, "Dia sudah bertaubat, sudah berniat meninggalkan dosanya. Dia milik kami." Lalu Allah mengutus malaikat lain sebagai penengah. Allah berfirman, "Ukur jarak antara tempat kematiannya dengan kampung dosa dan kampung tujuan taubatnya." Ternyata dengan rahmat Allah, jasadnya lebih dekat ke kampung yang orang soleh. Maka Allah pun menerima taubatnya dan memasukkannya ke dalam rahmatnya. Sahabat beriman, kisah ini mengajarkan kita beberapa pelajaran besar, yaitu tentang rahmat Allah yang lebih luas dari dosa kita. Sebanyak apapun dosa kita, jangan pernah putus asa dari ampunan Allah. Bahkan seseorang yang telah membunuh 100 orang pun masih diterima taubatnya. Kemudian niat dan usaha menuju kebaikan sangat bernilai. Lelaki itu belum sempat beribadah panjang, tapi niatnya meninggalkan dosa sudah cukup membuat Allah mengampuninya. Jangan menghakimi orang yang ingin bertaubat. Ahli ibadah pertama menutup pintu taubat bagi si pendosa, dan akhirnya ikut terbunuh. Sementara ulama yang bijak menunjukkan jalan rahmat Allah. Kemudian lingkungan itu penting. Ulama itu menyuruhnya pindah ke kampung orang soleh. Artinya, jika kita ingin taat, kita harus menjauhi lingkungan buruk yang menyeret kita pada pendosa. Sahabat beriman,
Kisah ini adalah pesan untuk kita semua. Jangan pernah merasa terlalu kotor untuk kembali kepada Allah. Selama nyawa belum sampai di tenggorokan, pintu taubat masih terbuka. Allah berfirman, yaitu di dalam Al-Quran, "Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang." Yaitu Al-Quran, Surah Az-Zumar, ayat 53. Sahabat beriman, semoga informasi ini bermanfaat. Amin.